Mantakan aksi boykot akan jenis produk berafiliasi. Solidaritas memboikot. Sementara itu aksi boykot menarik ratusan jenis produk pendukung Israel. Halo millennials, seperti yang kita ketahui, konflik antara Palestina dan Israel belum berakhir. Dan beberapa negara sudah mengecam keras Israel terhadap konflik kedua negara tersebut. Salah satunya dengan memboikot produk atau perusahaan yang memiliki hubungan dengan Israel. Sebelum kita membahas tentang kerugian produk atau perusahaan yang terkena boikot, kalian sudah tahu belum apa arti dan fungsi dari boikot itu sendiri? Kalau belum, mari kita bahas lebih dulu. Boikot merupakan suatu tindakan atau strategi perlawanan yang dilakukan dengan cara menolak atau menghindari suatu produk, layanan, perusahaan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan, tindakan, atau situasi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai, etika, atau tuntutan yang diinginkan oleh kelompok atau individu yang melakukan boikot. Kali ini kita akan membahas beberapa produk atau perusahaan yang terkena boikot terhadap konflik yang terjadi pada saat ini, seperti Starbucks, McDonald's, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang telah memicu kontroversi terkait dengan konflik Israel dan Hamas. Hal ini dilakukan agar Israel tunduk pada hukum internasional dan agar perusahaan tersebut menarik dukungannya kepada Israel sehingga Israel kehilangan materi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Diketahui, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 mengenai hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Salah satu rekomendasinya adalah menghindari transaksi atau penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Setelah kita mengetahui produk atau perusahaan apa saja yang perlu diboikot dan juga alasannya, mari kita bahas dampak kerugian produk atau perusahaan yang terkena boikot. 1. McDonald's. Harga saham berdasarkan data di Bursa Efek New York tercatat naik 1,72% menjadi 260,15 US dollar. Harga saham merosot 2,12% di angka 257,85 US dollar. Kemudian, pada 20 Oktober 2023, memang saham McD turun di angka 254,75 US dollar. 2. Starbucks. Dikutip dari Nasdaq, perusahaan dengan kode saham SBOX itu, harga sahamnya tercatat naik 1,23% menjadi 93,15 US dollar. Harga saham merosot 1,8% di angka 94,50 US dollar. Kemudian, dibandingkan sebulan yang lalu, naik 2,22% dari angka 91,13 US dollar. 3. Unilever. Seruan boikot terhadap produk emiten consumer goods PT Unilever Indonesia tengah menggema di media sosial. Ini karena perusahaan itu diduga mendukung Israel. Harga saham Unilever turun 2,49%. Saham Unilever Indonesia masih di level 3.620. 4. PT Fast Food Indonesia Tbk. Emiten restoran pengelola jaringan KFC dan Taco Bell, PT Fast Food Indonesia Tbk, melaporkan adanya penurunan penjualan akibat seruan boikot terhadap produk yang diduga mendukung Israel. Sebagai informasi, sampai dengan kuartal 3 2023, Fast membekukan rugi bersih sebesar 152,41 miliar rupiah. Rugi ini membengkak dari tahun sebelumnya yang mencapai 17,16 miliar rupiah. Itulah beberapa produk atau perusahaan yang diboikot di beberapa negara beserta dampak terhadap saham produk atau perusahaan tersebut. Kalian perlu bersikap bijaksana dalam menyikapi isu boikot produk Israel. Masyarakat perlu mempertimbangkan dampak nyata sebelum mengambil tindakan tersebut. Sekian pembahas di video kali ini. Semoga bermanfaat.